worshiping family. Apakah itu tentang saudara dan saya? Karena orang mendengar worship itu selalu dihubungkan dengan menyanyi. Apa yang terpenting dalam sebuah ibadah? Ada yang berkata, yang penting firman Tuhan. Yes. Tetapi kita melihat pada waktu saya sampaikan yang kemarin itu tentang abad dan samar. Maka abad adalah ibadah. Yaitu work. Work with God. Work for God. Kita melihat bagaimana sekarang Noah, yaitu seorang yang menggantikan Adam. Dan kita melihat bagaimana Noah dengan 3 putranya, dengan 4 istri mereka, cuma 8 orang. 8 dalam Alkitab adalah permulaan yang baru, permulaan dari a new human race. Kita melihat bagaimana yang keturunan Kain semuanya habis. Tinggal keturunan yaitu daripada Adam. Dan kita melihat bagaimana selanjutnya mereka itu mendirikan mezbah. Ketika diselamatkan, banyak orang yang penting diselamatkan, Pak. Ketika keluar daripada bahtera itu, apa yang dilakukan oleh Nuh? Yang menyenangkan hati Tuhan, he built an altar. Jadi saya jawab saudara, persembahan. Sekarang diganti gampang dong, diganti dengan keuangan. Tapi Roma 12 menjelaskan, karena Noah memberikan yaitu clean animal, yaitu yang clean. Yang karena itu mereka yang clean itu 7 pasang, yang unclean itu cuma 1 pasang. Pastikan kita memberikan yang clean pada Tuhan. Roma 12 mengatakan, persembahkan tubuhmu as a living sacrifice. Kita tahu mezbah itu tempat untuk membunuh, tusia, untuk menyembelih. Dan karena itu rumah Tuhan dulu disebut the house of sacrifice. Ya, ada teman kita punya gereja besar, namanya rumah persembahan. Dan kita tahu rumah persembahan dengan kurban beda ya. Kita melihat contoh yang terdahulu adalah Kain memberikan persembahan, tetapi yaitu sesuai dengan apa yang dia dengar daripada orang tuanya. Habel memberikan kurban. Dan akibatnya pada dia mempersembahkan, Tuhan mencium bau yang indah, yang menyenangkan. Sweet savoring unto the Lord. Karena itu salah satu yang penting adalah kurban. Kehidupan kita, persembahan kita, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan memberkati, bahkan Tuhan memberkati Nuh dan putra-putranya, menyediakan bagi mereka semua binatang yang bergerak boleh kamu makan. Tetapi juga lebih daripada itu, aku mau perjanjian, tidak akan lagi membinasakan bumi, yaitu dengan air bah. Dan dia memberikan yaitu his bow. Bow itu busurnya di langit. Rainbow. Rainbow adalah perjanjian Tuhan kepada umat manusia. Tetapi tidak cukup sampai di sana. Dia memberikan yaitu berkat diulangi. Seperti dulu memberkati manusia pertama, yaitu to be fruitful, multiply, and replenish the earth. Sayang yang 2 hilang. Apa itu? Yaitu untuk menaklukkan dan berkuasa atasnya. Menaklukkan, subdue, and have dominion, itu tidak ada lagi. Karena itu kita tahu perlu Kristus datang. Untuk apa? Untuk memberikan kepada kita kuasa itu kembali. Kuasa untuk berkemenangan. Kuasa untuk hidup berkemenangan. Kuasa untuk menaklukkan. Kuasa kegelapan manapun. Tuhan memberkati kita. Ada altar dalam keluarga kita. Keluarga kita diberkati. Dan Tuhan membuat perjanjian. Mari kita menyenangkan hati Tuhan dengan persembahan kita. Persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup. A living sacrifice unto the Lord. God bless you. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom, amin. Siap untuk kita bersama-sama datang kepada Tuhan, menyembah, meninggikan nama Tuhan, amin. Biar apapun yang kita lakukan pagi hari ini, Tuhan Yesus disenangkan, amin. Biar manis didengar oleh Tuhan setiap pujian, penyembahan kita, terlebih setiap hati dan hidup kita yang menjadi persembahan yang hidup di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, amin. Yang siap, mari saya ajak untuk kita bangkit bersama-sama. Kita mau memulai ibadah pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa, kita naikkan ucapan syukur kita dan pengagungan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini.
Kami siap untuk kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami siap untuk kami meninggikan, memuliakan nama Tuhan, menyembah nama Tuhan. Dan pagi hari ini, biar segala sesuatu yang kami lakukan, kami landaskan atas dasar kasih kami akan Engkau Tuhan. Karena kami bersyukur punya Tuhan yang begitu setia dalam kehidupan kami. Karena kami bersyukur punya Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, yang luar biasa dalam hidup kami. Pagi hari ini kami bersama-sama seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Kami rindu menyatukan setiap hati kami Tuhan, menyembah nama-Mu, meninggikan nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan kami percaya bahwa pagi hari ini hanya kehendak-Mu saja yang terjadi. Kerajaan-Mu yang datang di surga, datang ke tempat ini, terlebih memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Bapa, kami mulai akan ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami mau ingat setiap kebaikan demi kebaikan-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami rindu untuk menyembah Engkau Tuhan, meninggikan nama Yesus, Raja kami yang hidup. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang menaikkan pujian kami ini Tuhan. Kami nyatakan bahwa Kau Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama katakan, Kau Allah yang setia. Amin. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami, segenap hatiku, kami datang dengan segenap hati menyembah Engkau Tuhan. Selamanya, selamanya. Terima kasih Tuhan, Kaulah harapan setiap kami. Terima kasih Yesus. Mari sama katakan, Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku. Amin. Hidupku dalam-Mu. Ini ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan
kami mengingat setiap kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam hati kami dan hidup kami. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur. Sekali lagi katakan, dengan apa akan ku balas. Mari naikkan dengan segenap hatimu segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini kami siap untuk lebih lagi memuji, meninggikan nama Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan ada di dalam kami. Kami percaya bahwa saat kami bersatu, saat kami bersama-sama rukun di dalam hadirat-Mu Tuhan, maka berkat-berkat-Mu akan tercurah buat setiap kami pagi hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama, katakan amin. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Amin. Sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya saat kita bersama-sama bersatu di dalam Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Boleh kasih salam kanan kiri, katakan aku siap untuk aku menyembah Tuhan. Amin. Aku siap untuk aku menyembah Tuhan. Come on. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama dengan segenap hati. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan, sungguh alangkah baiknya,
kebesaranlah Allah. Apa saudara? Berkat yang tercurah serta memberikan. Amin. Hidup tanpa lamanya. Lebih lagi katakan, seperti minyak di kepala Harun yang kecanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sekali lagi katakan, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Berikan kemuliaan yang baik bagi Yesus kita. Amin. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan berkatnya tercurah untuk setiap kita, saudara. Amin. Saat kita bersatu di dalam penyembahan kita akan Tuhan, maka segala yang Tuhan sediakan yang baik itu akan menjadi bagian kita. Yang siap untuk lebih lagi meninggikan nama Tuhan, mari bertepuk tangan bagi Yesus kita yang kami bersyukur Tuhan. Satu tujuan kami datang ke tempat ini, hanya kami rindu untuk menyembah Engkau Tuhan, menyatukan setiap hati kami untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari bersama katakan, segenap kami datang kepadamu, langkah kami tertuju, yes amin, berlari dari segala penjuru, hanya mendekat kepadamu, mendekat kepada Sang Penebus. Terima kasih Tuhan, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebaskanlah belenggu, hanya Engkau Yesus. Amin. Satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Amin. Segala ikatan telah terbuka. Amin. Dan setiap dosa telah Kau hancurkan, karena hanya Kau Sang Penebus. Terima kasih Tuhan, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Katakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebaskanlah belenggu. Amin. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Bersama katakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk
Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami ada di dalam hadirat-Mu, saat kami bersama-sama sehati, saat kami sama-sama sepakat dan menyatukan setiap hati kami Tuhan, maka kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Pembebasan, kelepasan, kesembuhan, bahkan berkat itu menjadi bagian setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami memilih bagian yang terbaik dari hidup kami, yaitu Engkau Tuhan Yesus. Kami bersama-sama bersyukur pagi hari ini. Kami boleh memilih Tuhan Yesus menjadi bagian yang sangat terbaik dalam hati kami. Kami tidak mau menyesali itu Tuhan, tapi kami mau terus hidup di dalam setiap kehendak Tuhan. Kami mau terus hidup di dalam setiap rencana-Mu yang ajaib. Dan hidup kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Amin. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Katakan, memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Biar ini menjadi kerinduan setiap kita bersama-sama. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Katakan, memilih-Mu, memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Ya Tuhan, harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selama. Memilih-Mu, memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Kami ingin selalu dekat mendengarkan suara-Mu Tuhan. Ku ingin selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Kami buka hati kami pagi ini. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku.
Biar ini keluar dari hati kami Tuhan. Hanya Engkau Yesus selalu memilihmu bagian yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan punya pribadi seperti Engkau. Amin. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Lebih lagi katakan, memilihmu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Kata yang paling berharga hanya Kau Yesus selama memilihmu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selama memilihmu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selama. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Pagi ini kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kami memilih bagian yang terbaik saat banyak orang di luar sana untuk menetapkan hati tidak memilih Tuhan. Tapi kami bersyukur kami memilih karena kami dipilih oleh Tuhan. Dan kami menetapkan untuk mencari wajah Tuhan pagi ini. Di saat orang asik mungkin berkutat dengan persoalan hidupnya, dengan kesenangannya, tapi kami bersyukur kami diizinkan Tuhan untuk selalu mencari wajah Tuhan. Oleh karena itu pagi ini berbicara secara pribadi kepada kami Tuhan. Engkau menjamah hati kami secara pribadi. Sehingga kami memperoleh pengalaman-pengalaman yang indah. Bukan lagi dari apa kata orang, bukan lagi dari apa yang kami dengar di sekeliling kami,
bukan hanya dari apa yang kami lihat dengan mata kami, karena orang lain menikmatinya, tapi kami mengalami pengalaman-pengalaman pribadi. Kami dijamah Tuhan, kami diurapi Tuhan, kami menikmati hadirat Tuhan, kami menikmati lawatan Tuhan, kami menikmati kuasa kasih urapan Allah yang maha tinggi, dan hidup kami diberkati karena hati kami terarah kepada Tuhan. Kami menjadi penyembah yang benar, kami menjadi penyembah yang sejati. Dan itu terjadi pada kami. Oleh karena itu berbicara kepada kami sekali lagi, Roh Kudus ajar kami, Roh Kudus didik kami, Roh Kudus insyafkan kami, Roh Kudus bukakan, singkapkan, berikan pencerahan kepada kami mengenai menjadi penyembah yang sejati. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan pagi ini untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi penyambung lidah, untuk menjadi sarana, untuk menjadi berkat buat jemaat-Mu, sehingga kami datang kepada Tuhan bukan hanya sekedar sebuah formalitas. Kami datang kepada Tuhan bukan karena rutinitas, tapi kami datang kepada Tuhan karena hati yang penuh dengan kerinduan untuk menyembah Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang letih lesu berbeban berat diberi kelegaan daripada Allah, yang berduka cita mengalami sukacita ilahi, sehingga ketika kami pulang dengan pribadi yang sungguh dibangun oleh kebenaran firman Tuhan. Hidup kami dipakai Tuhan dan jadi berkat dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup, yang tak ternilai, kami berdoa. Haleluya. Katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Ya. Oma Untung luar biasa. Amin ya. Pak Bas luar biasa ya. Pak Rendel luar biasa. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 4. Saya lupa. Saya bisa minta tolong dipindahkan ke slide saya, ya. Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24, ya. Ayat 23 sampai 24. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu untuk membaca mulai ayat yang ke-19 sampai ayat 24, ya. Bisa minta tolong bisa diperbesar lagi. Kelihatan enggak Bapak Ibu? Kelihatan ya? Oke, baik. Yohanes 4 ayat 19 sampai 24, saya mau ajak Bapak Ibu baca secara bergantian. Ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, ya. Percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, kita tahu bahwa siapa orang Samaria? Orang Samaria itu dalam sejarahnya adalah sebetulnya pada waktu, kalau Bapak Ibu baca Alkitab, zamannya Raja Rehabeam, ya, zamannya Raja Rehabeam, kerajaan Israel kan terpecah menjadi dua, ya.
yang kemudian disebut dengan kerajaan utara yang ibu kotanya Israel, dan kerajaan selatan yang ibu kotanya adalah Yerusalem. Kerajaan utara ibu kotanya Samaria, ya, kerajaan utara ibu kotanya Samaria, dan kerajaan utara selatan yang ibu kotanya adalah Yerusalem, ya. Dan awalnya dua kerajaan ini satu, ya. Jadi sebetulnya pure, ya, dua-duanya orang Yahudi, baik kerajaan utara maupun kerajaan selatan. Tapi pada tahun 722 sebelum Masehi, ya, kerajaan utara jatuh ke tangan Asyur. 722 sebelum Masehi, kerajaan utara jatuh ke tangan Asyur. Dan ketika kerajaan utara jatuh ke tangan Asyur, kemudian oleh Asyur, ya, kota Samaria secara khusus menjadi kota tempat di mana orang-orang dari berbagai negara yang ada di bawah jajahan Asyur itu dibuang ke situ. Ya. Jadi orang-orang yang kalah perang sama Asyur sebagian itu dibuang ke kota Samaria. Dan kemudian dalam perkembangannya kota Samaria itu tidak lagi dihuni oleh asli penduduknya semata-mata orang Yahudi atau Israel, tapi bercampur. Dan akibat dari percampuran yang majemuk itu, kemudian terjadilah kawin campur, termasuk antara orang Israel dengan orang non-Israel. Nah, kemudian berikutnya, selanjutnya, yang di dalam perjanjian baru inilah keturunan dari hasil kawin campur itu kemudian disebut dengan orang Samaria. Jadi setengah Yahudi, setengah non Yahudi. Makanya kalau Bapak Ibu kemudian baca di dalam Yohanes pasal 4, kenapa orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria? Tidak boleh. Secara hukum tidak boleh. Secara agama tidak boleh. Kenapa? Karena di dalam konteks orang Yahudi, orang yang walaupun dia ada setengah Yahudinya tetap dianggap kafir. Ya, jadi tidak layak untuk main ke rumahnya mereka pun tidak boleh. Makanya ketika Tuhan Yesus mengajak perempuan itu berbicara, perempuan itu merasa heran. Kenapa? Karena tidak biasanya orang Yahudi mau ngobrol dengan orang Samaria, karena ini dianggap darahnya sudah tidak murni lagi. Nah, mari kita baca, ya. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu akan baca ayat yang genap, nanti ayat yang ke-24 kita akan baca bareng-bareng. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian bersama-sama. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, the true worshippers, para penyembah yang benar, para penyembah yang sejati. Kalau kita berbicara tentang the worshippers atau the worshipper, ya, yang diartikan sebetulnya secara literally adalah penyembah itu. Jadi ada kekhususan karena ada kata the, ya, bukan cuma sekedar worshipper. Kalau worshipper itu berarti penyembah secara umum, ya.
tapi saya menggunakan kata artikel de itu berarti penentu. Kalau di dalam bahasa Indonesia berarti penyembah itu, ya. Nah, sekali lagi saya sepakat dengan senior pastor kita bahwa worshiper di sini bukan menunjuk kepada sebuah konser atau pujian yang dinaikkan baik secara pribadi atau secara bareng-bareng, enggak. Tapi worshiper nanti kita lihat itu kaitannya dengan hati yang menyembah, kaitannya dengan si penyembah maupun pribadi yang disembah, ya. Tapi secara khusus karena ini berkaitan dengan penyembah, berarti ini bicara soal hati, diri, pribadi si penyembah. Sementara kata true itu tidak semata-mata berarti benar tanpa salah, ya. Bukan berarti kemudian kalau sudah jadi penyembah sejati itu pasti udah tidak ada dosanya ini, tidak bisa. Ya. Kalau saudara dan saya sudah dalam kategorial nanti ngikuti ini berarti kita nanti kebal dari dosa. Tidak bisa. Karena sekali lagi tidak ada seorang pun selama saudara dan saya hidup itu kita kebal. Ya, makanya kemarin kalau bulan lalu saudara mengikuti khotbah saya ada yang namanya progressive sanctification, ya. Jadi ada pengudusan yang terjadi secara berkelanjutan terus karena orang tidak selalu bisa hidup kudus, ya kan? Ada progres. Nah, di situ. Nah, kata true di sini tidak hanya sekedar berarti benar tanpa salah, tetapi lebih kepada asli, sejati, tulus, otentik, atau kalau kita boleh katakan adalah seperti yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Nah, saudara, kenapa saya awali dengan ini? Karena kita ini seringkali salah kaprah. Kita pikir pokoknya kalau aku sudah datang ke gereja, wah aku sudah nyembah. Ya kan? Kalau aku udah nyanyi, wis pokoknya aku ikut konser A, konser B, konser C, aku datang di dalam sebuah KKR, aku ini udah jadi penyembah. Belum tentu. Pokoknya kalau aku sudah berdoa, kalau aku sudah nyebut nama Tuhan, aku berarti sudah menjadi penyembah. Belum tentu. Ya, karena ada orang yang maaf kata menyembah karena ya dia terpaksa. Ya, karena ada satu situasi yang karena sebuah kebutuhan, ya, dan sebagainya, padahal sebetulnya mungkin hatinya tidak masuk ke situ, ya kan? Nyanyi hatinya tidak masuk ke situ, ya. Saya tidak berkata bahwa berarti tidak boleh nyanyi dong, Bu Krisna. Itu bagian di dalamnya. Tetapi jangan mengidentikan worshiper itu selalu dengan sebuah konser dan sebagainya. Pribadimu pun menjadi pribadi worshiper, penyembah, ya. Nah, apalagi dalam situasi kondisi sekarang ini yang kita mau tidak mau kita harus libatkan bahwa hidup makin sulit, masalah makin banyak, penyakit makin beragam, rasanya susah untuk konsentrasi menjadi penyembah yang sejati, betul tidak? Saudara kalau punya masalah lebih bisa berdoa atau tidak bisa berdoa? Sulit kan? Mungkin ada orang, aku berdoa, oke, mungkin 1-2 orang bisa. Tapi kalau saudara barusan berantem sama pasanganmu, bisa menjadi penyembah. Boro-boro jadi penyembah. Mau pergi gereja aja mikir, lu ngapa ya, datang ngapa ya kan? Habis berantem kok, ya kan? Udah usah sama pasangan, sama suami, sama istri. Pacaran konflik di tengah jalan aja minta berhenti di jalan, aku pulang. Nggak bisa begitu, ya kan Olin? Ya, bisa aja loh Ciko ketahuan yang paling banter, ya. Bisa aja begitu, ya. Artinya sekali lagi ada makanya kalau kita tidak bisa kaitkan itu dengan penyembah yang sejati karena ini specifically secara khusus ada konteks tertentu yang beda, ya, yang tentunya tidak boleh terpengaruh oleh situasi kondisi apapun yang ada di sekeliling kita. Mau enak ndak enak, mau punya uang ndak punya uang, mau sehat mau sakit, yang namanya penyembah sejati itu unshakable, ya, ndak tergoyahkan, ya, unstoppable, tidak bisa dihentikan,
ya, oleh keadaan. Nah, pada waktu Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, perempuan Samaria itu berkata begini, karena Tuhan Yesus bisa menebak bahwa dia tidak punya suami, ya ibaratnya seperti, maaf kata, seperti PSK lah, ya, penjual seks komersial begitu ya, itu kategorialnya seperti itu, karena ada 5 laki-laki dan tidak ada satupun yang menjadi suamimu di situ ya. Jadi, nah dia katakan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Gunung ini itu apa? Gunung Gerisim. Gunung Gerisim yang oleh, tolong balikan ya, yang oleh orang Samaria ya, yang oleh orang Samaria dipercayai bahwa gunung itu adalah gunung yang sudah ditetapkan Allah untuk menjadi tempat penyembahan mereka. Jadi pada waktu kerajaan itu terpecah menjadi 2, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara supaya secara politisasi, secara politik ya, supaya kan selama ini orang Yahudi ngertinya kan kiblatnya Yerusalem. Nah, karena mereka sudah terpecah menjadi 2 secara politik, akhirnya diputuskanlah tidak boleh ke Yerusalem lagi. Karena kalau ke Yerusalem lagi secara politik nanti kan gabung lagi. Ya itu pasti bisa aja. Nah, akhirnya ditetapkanlah sebuah gunung namanya Gunung Gerisim. Yang kemudian secara tradisi berikutnya orang-orang Samaria menganggap gunung inilah yang ditetapkan Allah sebagai pusat penyembahan mereka. Nah, jadi dia bertanya kepada Tuhan, kalau gitu yang benar itu, aku ini harus datang menyembah Tuhan ke Gunung Gerisim atau ke Yerusalem, ya? Yang tempat, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Seperti Yesus tidak pernah ngomong gini loh. Tapi maksudnya dia adalah yang menurut orang Yahudi yakini bahwa Yerusalem adalah tempat pusat penyembahan. Karena kalau nanti saudara lihat jawaban Yesus itu berbeda, ya di situ. Nah, yang perlu kita renungkan di sini adalah siapa sih penyembah yang sejati? Saudara dan saya masuk enggak sebagai penyembah yang sejati? Jangan-jangan udah puluhan tahun kita ini jadi orang Kristen dan kita orang Semarang bilang kroso-krosonen jadi penyembah yang sejati. Do you know kroson-krosonen? Pak Rendel tahu enggak? Kroso-krosonen itu perasaan tok. Ya, wah aku sudah jadi penyembah yang sejati ini, iya kan? Yang orang termasuk kalau kita bilang itu rodok ngeroh sedikit ya, agak ngeroh dikit di situ ya. Saya jadi penyembah sejati merasa, padahal kenyataannya tidak begitu ya. Nah, jangan sampai 5 tahun kamu jadi orang Kristen, 10 tahun kamu jadi orang Kristen, belasan tahun engkau jadi merasa dirimu anak Tuhan dan kamu merasa bahwa kamu ini penyembah yang sejati. Padahal tunggu sih saudara. Ya, siapa penyembah sejati itu? Ya, siapa penyembah sejati itu? Ya, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di Gunung Gerisim yang kamu yakini selama ini, dan bukan juga di Yerusalem yang selama ini diyakini oleh orang Yahudi. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Ya, yang oleh orang Yahudi pribadi yang agung yang disebut dengan Yahweh. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi.
Ya. Siapa penyembah sejati? Penyembah sejati yang pertama adalah dia penyembah yang mengenal siapa yang disembah. Penyembah yang mengenal siapa yang disembah. Tuhan Yesus berkata, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Ya, sementara kami menyembah pribadi yang kami kenal, yang kemudian dia memperkenalkan dirinya sebagai akulah Mesias yang ditunggu. Dia memperkenalkan dirinya. Ya. Ini saya bilang, saya bukan berkata bahwa pasti dong Krishna 15 tahun saya jadi Kristen, pasti saya kenal lah Tuhan Yesus. Saya durung tentu. Kenapa saya bilang belum tentu? Buktinya apa? Kalau betul orang Kristen, katakanlah tidak usah sampai di Indonesia, kalau betul kita lingkup lokal aja, jemaat GBI Rock Semarang itu kenal dengan Tuhan Yesus betul-betul. Kalau kamu punya masalah, pastinya kamu tidak mundur dari Tuhan. Kalau kamu mengalami sesuatu, kalau kamu mengklaim aku kenal Yesus, aku kenal Tuhan dengan sungguh, ada sesuatu yang berat dalam hidupmu, kamu tidak mundur. Karena kenapa? Kamu kenal siapa yang kamu ikuti. Saya punya ilustrasi yang saya senang banget, Bu Monik, Pak Ray pernah dengar. Saya tidak tahu, mungkin banyak jemaat yang belum dengar, terutama yang masih kecil-kecil dulu. Ada seorang bapak, seorang seniman, namanya Pak Soleh. Ya. Namanya seniman kan nyeleneh ya saudara ya. Nyeleneh, eksentrik, pokoknya tidak terlalu suka diatur lah. Dan secara pengampilan itu biasanya kucel ente kumel. Ya, enggak semua ya, tapi rata-rata tuh seniman mesti rambutnya panjang, ya, kumisnya naik melihara tuh, pokoknya istilahnya tuh berani tampil beda lah. Nah, Pak Soleh ini punya seorang istri dan dia punya seorang anak yang usianya baru sekitar 5 tahun lah, anak laki-laki. Yang selama dalam pengenalan anak ini, dia taunya adalah bapaknya rambutnya gondrong, brewoken, ya, wis pokoknya seperti itu. Terus tidak tahu kenapa, mungkin suatu hari si Pak Soleh ini dilawat Roh Kudus. Dilawat Roh Kudus, dia pengen tampil beda, pengen tampil rapi. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke tukang cukur Madura, ya, di bawah pohon, lalu dia minta rambutnya dipangkas, brewoke dipangkas, ya, sehingga kemudian setelah dia selesai dicukur, dia tidak lagi tekucel dan kumel, tapi dia menjadi Pak Soleh yang rapi, rambutnya rapi, wajahnya klimis dan sebagainya. Lalu dia pulang ke rumah dengan lebih enteng dong, ya, rambut gondrong itu cukup berat loh ya, mana siapa tuh Ferrer ya, Fares ya. Dia melangkah dengan sambil bersiul-siul. Nah kebetulan tuh rumahnya itu mungkin kalau kita bilang mungkin strategis ya, tusuk sate. Begitu dia muncul di gang itu, dia langsung lihat rumahnya di sudut itu kelihatan,
Dan kebetulan dia lihat ada anaknya yang usia 5 tahun itu sedang main mobil-mobilan di teras. Ya. Dia sangat sayang anaknya, ya. Lalu dia sempat lihat anaknya main sebentar, terus tiba-tiba muncul pikiran iseng nih. Anakku ki kenal mbak aku lah yo. Ya, yo dong. Betul ya saudara? Ada pikiran iseng gitu. Anakku kenal sama aku ndak yo. Ya tiba isengnya kan lihat rambut gondrong, brewoken dan sebagainya. Ini kali ini sudah klimis bak tentara, mungkin kayak Pak Heni, ya. Kemudian tidak ada kumis, tidak ada brewok. Kira-kira anakku kenal aku ndak? Ya, les. Dia deg-degan juga ya, anakku kenal aku ndak ya? Dia melangkah pelan-pelan, pelan-pelan sampai di depan anaknya yang sedang main mobil-mobilan. Dia bilang gini, "Nak," sambil dia tersenyum, "kamu tahu ndak di mana rumahnya Pak Soleh?" Kira-kira reaksi anak itu gimana? Anak 5 tahun loh. Anak itu ngeliatin orang di depannya, matanya hampir susah berkedip, ya, mulutnya agak terbuka. Bisa bayangi saudara ya? Saya bayangi Pak Yanjo, ya nek kelep gitu ya. Terus dalam waktu beberapa detik kemudian dia langsung masuk dalam rumahnya sambil nangis tantrum, dia teriak-teriak, dia panggil-panggil mamanya, "Ma, ma, ma." Mamanya kan kaget di dapur. Kok anakku lanang kok teriak-teriak, nangis-nangis tantrum, ada apa? Langsung dia cepet-cepet keluar. Napa nak, napa nak? Lalu anak itu sambil menangis tersatu-satu dia, "Ma, papa, ma, papa." Ya kan? Dia pulang. Sudah tidak ada rambutnya, sudah tidak ada kumisnya, sudah ganteng mah, tapi mah dia lupa di mana rumah kita. Saudara ngerti tidak maksud cerita saya? Seorang anak yang dekat dengan bapaknya, seorang anak yang intim dengan bapaknya, kondisi apapun yang ada pada bapaknya, dia pasti tetap kenal. Mau dia gemuk, mau dia kurus jadi gemuk, mau dia rapi jadi kucel jadi rapi. Seorang anak yang dekat dengan pribadi yang disayanginya, apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah lupa siapa orang yang dikasihinya. Tapi anehnya, saudara dan saya berkata, "Aku sudah kenal Tuhan Yesus 5 tahun, aku sudah kenal Tuhan Yesus 10 tahun, aku sudah kenal Yesus seumur hidupku." Ketika engkau punya persoalan, ketika engkau sakit, ketika engkau dalam kondisi yang baik-baik saja, kamu lupa kebaikan Tuhan. Kamu lupa bahwa kemarin Tuhan sudah tolong kamu. Apakah itu penyembah yang betul mengenal siapa yang disembah? Ya sederhana loh, saya tidak ngajak saudara berteologi loh. Ya. Makanya tadi seperti Pastor Senior berkata Roma 12 ayat 1 dikatakan bahwa kamu mempersembahkan hidupmu itu sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Allah yang hidup, karena itu ibadahmu yang sejati. Kata sejati itu di dalam King James Version digunakan your reasonable service. Dalam bahasa aslinya kata reasonable sejati itu digunakan kata logiken, dari kata logikos yang dalam bahasa Inggris saudara sering dengar istilah
logik. Paulus katakan, itulah ibadahmu yang masuk akal. Ketika kamu bisa memberikan semuanya kamu kenal dengan penyembahmu, karena kamu bisa mempersembahkan seperti itu. Kenapa? Karena kamu sudah mengalami kasih kemurahan Tuhan. Dan itu masuk akal kalau kamu menyembah Dia. Amin, saudara. Sampai di mana engkau kenal Tuhan? Saya bilang begini, kenapa? Anak-anak Gen Z, kayak gini, lebih senang tidur atau cari Tuhan? Lebih milih cari Tuhan atau tetap bergulung tempat tidur? Atau ngikuti kesenanganmu? Kalau engkau tahu siapa yang kamu sembah, penyelamat yang sejati, yang memelihara hidupmu, orang Semarang bilang danggage, cepat-cepat. Cari Tuhan apapun yang terjadi. Itu yang nomor satu. Kondisi apapun, jadi kalau kita lihat pusat penyembahan itu tidak ditentukan oleh lokasi. Maaf ya Pak Gem, saya bukan minded dengan GBI Rock. Tapi bagi saya gereja Tuhan semua sama. Selama ada Yesus di situ. Tapi hati saya tetap rock lah ya. Jangan pernah diragukan ya Pak Gem. Tapi maksud saya adalah setiap saya membawa seseorang kepada Tuhan, saya tidak bilang harus ibadah GBI Rock loh. Ora. Saya selalu bilang, di mana kamu bertumbuh? Di mana kamu nyaman? Di mana kamu bisa belajar banyak? Ibadahlah di situ. Kenapa? Karena ketika kita bicara tentang mengenal siapa yang kita sembah, kita tidak bicara soal lokasi. Seperti Tuhan Yesus bilang. Kita tidak bicara soal tempat. Tapi kita bicara antara hubungan kita dengan yang kita sembah. Seberapa kamu kenal? Seberapa kamu yakin? Makanya saya bilang, kalau kamu kenal, kondisi apapun tidak ngubah. Amin, saudara. Ini loh. GBI Rock punya moto, we help you to fulfill your destiny. Kami mau, kami rindu takdirmu di dalam Tuhan itu tergenapi. Nah, salah satunya adalah tenanono sama Tuhan. Ojo setengah-setengah. Nanggung, rugi. Investasi waktu tiap hari Minggu 2 jam, tapi kamu pulang tidak dapat apa-apa, rugi. Saya sering bilang, Tuhan akan buat perbedaan antara kamu yang belum di dalam Tuhan dengan yang sudah di dalam Tuhan. Tapi juga perbedaan itu terjadi atas siapa? Yang sungguh-sungguh dengan yang tidak serius. Ojo nanggung. Kalau sudah basah, yuk mandi sekalian. Saya tidak ngajar saudara untuk fanatis loh ya, tidak ya. Tapi hatimu sungguh mengenal Dia, siapa Tuhan. Sampai luar dalam, walaupun tidak sempurna, karena kita tidak sempurna. Amin, saudara. Ya. Yang kedua, siapa penyembah sejati itu? Ya. Oh, saudara.
menyembah dalam roh. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh. Ini maaf karena formatnya harus gede semua. Tapi kalau di dalam Alkitab ayat 23 dan 24 itu rohnya beda ya. Ini roh manusia ya. Sementara Allah itu roh, itu berbicara tentang roh Allah. Nah, ini roh manusia. Apa maksudnya? Seringkali kita berpikir, oh, menyembah dalam roh itu berarti saya berbahasa lidah. Betul seperti itu? Saya harus bisa saya berarti bahasa roh. Makanya maaf kata ya, sampai ada orang yang rela ngafalin bahasa roh. Bahkan ada sekolah loh saudara, tapi bukan di tempat saya. Ya, bukan di TSOP ya, bukan. Dan bukan di GBI Rock. Ora iso, kenapa? Karena sampai hari ini saya meyakini bahwa bahasa roh itu adalah salah satu karunia yang Tuhan kasih kepada kita. Yang percaya kepada Yesus. Artinya adalah jangan kecil hati kalau kamu tidak bisa bahasa roh. Jangan merasa kamu tidak rohani karena kamu tidak bisa bahasa roh. Karena sekali lagi kenapa? Karena bahasa roh adalah salah satu karunia dari belasan karunia yang Tuhan sediakan. Ada karunia ngajar, ada karunia mimpin, ada karunia iman, ada karunia memberi. Tapi no karunia jaluk loh ya. Ya, enggak ada karunia menerima loh. Ya. Adanya karunia memberi. Jadi jangan saudara merasa karunia saya kan menerima orang no, tak bantah sekarang. Ya. Yang ada salah memberi. Ya. Jadi itu salah satu dari belasan karunia yang Tuhan berikan untuk apa? Membangun jemaat. Jadi jangan kecil hati dan sampai hanya maaf ya. Maaf. Jadi sebuah permainan supaya orang melihat saya rohani. Saya tak ngapa lagi. Oh, jangan. Jangan. Apa adanya. Nah, jadi apa? Tapi artinya Bu, kalau menyembah dalam roh saya berbahasa lidah, oh boleh dong. Masa rain tuh. Boleh. Tapi bukan itu pengertiannya. Apa? Roh atau nyuma itu bagian immaterial. Bagian immaterial adalah bagian yang tidak terlihat. Karena kita ini kan memegang pemahaman trikotomi. Trikotomi itu manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Ya karena kenapa saya bilang ini kan ada dikotomi. Ya. Tubuh dan roh. Ya, misalnya gitu ya. Ini. Nah, ini kita trikotomi tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Ini. Jadi selain jiwa, roh itu adalah bagian imaterial. Jiwa dibedakan dari roh. Kenapa? Bedanya apa? Kalau jiwa itu sama imaterial, tidak kelihatan, tapi lebih kepada alam sekitar. Hubungannya alam sekitar. Kayak kita lihat pemandangan, jiwaku dipuaskan, bukan rohku dipuaskan. Ya, itu yang dimaksud dengan berhubungan dengan alam sekitar. Tapi roh itu bagian yang tidak terlihat dalam diri manusia yang berhubungan dengan perkara-perkara supra natural. Kita menyembah dengan roh. Ya. Nah, penyembahan yang dimaksud dengan roh itu adalah penyembahan yang lahir dari hati dan hidup yang tadi loh, telah mengenal pribadi yang disembah, yang hatinya dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi bukan cuma sekedar emosi, emosi itu kaitannya dengan jiwa. Nah, yang dikatakan jika kamu menyembah di dalam roh, artinya apa? Situasi di sekelilingmu tidak akan mempengaruhi kamu. Kenapa? Karena rohmu dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin berarti dikuasai, dipimpin berarti dikontrol, dipimpin berarti berarti hidupmu itu di dalam penyerahan akan
Roh Kudus, hatimu sudah dipenuhi. Karena saya bilang apa? Kalau orang percaya ditanya, Roh Kudus ada di mana? Saudara pasti akan berkata, hati. Tapi pertanyaannya, betulkah Roh Kudus yang menjadi prioritas hatimu? Jangan-jangan bukan Roh Kudus. Roh Kudus betul ada di kamar hatimu, tapi dia ditaruh di sudut, sementara yang bertata di hatimu adalah iPhone 18-mu. Yang bertata di hati adalah materimu. Yang bertata di hati adalah pasanganmu. Sehingga apapun yang kau lakukan dikontrol bukan oleh Roh Kudus. Tapi orang yang menyembah di dalam roh, itu artinya adalah hidupnya, hatinya sudah berserah penuh pada pimpinan roh. Karena dia tahu tadi loh, siapa yang disembah, pribadi yang disembah, yang layak untuk menerima pujian yang terbaik. Makanya dia juga memberikan hati yang sudah dikontrol sepenuhnya. Sekali lagi, bukan berarti tidak bisa kepleset ya. Makanya kan Paulus bilang dalam Efesus pasal 5 ayat 16-18, hendaklah kamu terus dipenuhi roh. Kata terus itu kan present tense. Dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak ada kata terus sih. Tapi dalam bahasa Inggrisnya itu present tense. Yang artinya apa? Selalu. Berarti ada dong kondisi orang tidak selalu dipenuhi roh. Oh ada. Saya suka guyon. Mobil saya ini seringkali tidak diurapi Roh Kudus. Kenapa? Kotor. Ya, tapi ketika sudah bersih saya bilang lagi diurapi Roh Kudus. Ya. Jadi bicara kepenuhan Roh Kudus itu pasti orang yang diurapi Roh Kudus. Ya. Bukan berarti sempurna, enggak. Tapi engkau menyerahkan hatimu, hidupmu untuk dipenuhi, untuk dipimpin. Itu yang dimaksud ada menyembah dalam roh, termasuk ketika engkau datang kepada Tuhan. Ini bicara soal relasi, ikatan. Yang terakhir, waktu saya tinggal dikit ya. Apa saudara? Menyembah dalam kebenaran. Nah ini menarik saudara. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Menariknya apa? Karena kata kebenaran di sini beda dengan kebenaran di bagian lain. Misalnya seperti Kejadian pasal 6, Nuh dianggap benar. Ya, kenapa? Karena ada dua kata benar dalam yang kita kenal itu. Kalau di dalam Kejadian pasal 6 itu kata benar itu digunakan kata righteous, ya. Tapi kata kebenaran di sini digunakan kata aletheia. Makanya kalau punya anak perempuan ya, tak sumbang nama Alisa, kata aletheia. Ya. Ini. Beda kenapa? Beda makna, ya. Kenapa? Karena kata aletheia dalam konteks Yohanes 4 ayat 23-24 itu adalah realitas yang sejati, kebenaran yang mutlak, standar, ukuran. Jadi menyembah Allah di dalam kebenaran itu berarti sudah ada standarnya. Sementara righteousness itu adalah ya lebih kepada sebuah keadaan yang dianggap benar. Beda ya, standar sama dianggap benar itu beda ya. Ya. Righteousness itu lebih kepada moralitas. Aletheia itu lebih kepada apa sih yang Tuhan mau. Tapi righteousness itu adalah sebetulnya hasil daripada orang yang berpegang pada aletheia tadi dan hubungannya dengan Tuhan. Ya mestinya ada ini. Ya kan? Nah, kembali ya. Jadi kebenaran
kebenaran di dalam konteks Yohanes pasal 24 sekali lagi bukan berarti kamu tanpa salah. Karena itu tidak merujuk pada moral seseorang. Artinya bukan berarti, berarti tidak sempurna, tidak apa-apa. Makanya kan dikatakan, kamu dalam kondisi berdosa pun datang sama Tuhan, Tuhan tidak pernah tolak kamu. Ya kan? Marilah kepadaku yang letih lesu berbeban, aku akan kasih kamu kelegaan. Tidak pernah ditolak Tuhan. Kenapa? Karena bukan kebenaran seperti ini yang menjadi kategori seorang penyembah yang sejati, tapi lebih kepada adalah orang itu berpijak pada firman Tuhan dan pribadi yang dikenal itu. Ya, yang hatinya standarnya sesuai dengan firman Allah. Ya. Itu yang Tuhan mau. Jadi ini kaitannya erat sekali karena kamu kenal Tuhan. Makanya kamu tahu standarnya Tuhan. Ya kan? Walaupun kamu tidak sempurna. Tapi kamu punya ukuran. Ukurannya apa? Firman Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata bahwa Yesuslah Tuhan. Nah, itu standar yang salah satu kamu harus ikuti. Tidak ada yang lain. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi boleh enggak? Makanya kan ketika Tuhan Yesus ngasih perumpamaan, ada pemungut cukai, ada orang yang berdosa, datang dua-duanya diterima. Yang berkenan kepada Allah siapa? Yang pemungut cukai. Sorry, maaf, coret. Yang pemungut cukai ya, yang satu orang Farisi ya, betul ya, betul, salah, kepleset ya. Jadi yang salah, yang pemungut cukai itu lebih diterima. Kenapa? Karena yang orang Farisi, ahli Taurat datang dengan penuh kesombongan. Aku ini, ngasih ini, begini, begitu. Tapi pemungut cukai itu memukul-mukul dadanya dan menangis. Itu yang lebih berkenan. Karena dia ngerti kepada siapa dia datang. Amin saudara. Ya, saya senang dengan visi lokal. Kalau visi gereja pusat kan BIROK, representative of Christ Kingdom. Tapi Bapak Gembala kita membuat visi lokal sehat. Saya senang kata sehat. Kenapa? Harus sehat ajarannya. Bertumbuh. Berarti kita tidak stuck dong. Bertumbuh jemaatnya. Berdampak, berbuah kan? Hidupnya harus berbuah. Nah ini. Tapi semua itu akarnya dari mana? Ajarannya dulu yang harus sehat. Ya. Saya tidak anti audible loh. Tolong garis bawahi. Saya percaya Tuhan bisa bicara. Tapi ya tidak selalu harus audible lah. Ya, tidak selalu. Soalnya kalau sampai audible itu kebangetan saudara. Kenapa? Firman Tuhan tidak bisa ngomong sama saudara, istrimu tidak bisa ngomong sama saudara, suamimu kamu tidak dengar, kok sampai harus Tuhan turun tangan ngomong sama kamu itu loh. Sindablek ki sapa iki. Ya kan? Tapi bisa percaya. Ya. Tapi mari pahami firman Tuhan dengan benar. Jadi penyembah yang mengenal siapa yang kamu sembah dengan sungguh. Yang tidak akan pernah berkata, aku menolak kamu. Tidak pernah. Tapi dia selalu berkata, mari kepadaku. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sekali-kali. Aku penyelamatmu. Aku pemelihara hidupmu. Engkau tidak akan haus lagi. Menyembah di dalam roh. Ada standar yang kau dan saya tahu. Karena belasan tahun kau dengar firman Tuhan. Puluhan tahun kamu dengar firman Tuhan. Ini orang ngerti kebangetan saudara. Ya. Dengar firman Tuhan jangan hanya yang kamu suka saja.
Makanya saya selalu bilang sama murid-murid TSOP, Pak, Bu, firman Tuhan itu tidak cuma bicara tentang berkat. Firman Tuhan itu juga ada teguran. Firman Tuhan itu juga ada nasihat. Firman Tuhan itu juga ada hiburan. Tapi firman Tuhan juga ada disiplin Tuhan. Nah, berkat itu juga jadi bagian. Jadi harus imbang dong. Bahaya loh jemaat kalau bicara tentang berkat tok. Nanti nek tidak diberkati saudara keluar lagi dari GBI Rock. Ya, giliran kapan berkatku? Kapan berkat? Kenapa Pak Roy terus yang diberkati? Ya, gitu. Kecewa kan kita? Enggak. Makanya harus seimbang. Ya, Bapak Ibu yang sudah dipercayakan bicara firman Tuhan, seimbang. Kita harus fair dengan firman Tuhan. Ya, ada standar. Dan orang yang hidupnya sudah dipenuhi roh, ya, menyembah roh itu hati nuraninya lebih jalan kok. Makanya kenapa ada orang yang fanatik banget mengikut, hatinya udah enggak tahu lah, ya, enggak berani bilang saya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Pemain musik, ayo kita memuji Tuhan dengan 3 syarat tadi, ya, menjadi penyembah yang sejati. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. datang Roh Kudus Kau kurindu dengan minyak yang baru. dengan minyak yang baru, urapiku Mengalir mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Oh, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau kurindu Amin. Inilah yang saya katakan. dengan minyak Bukan berarti yang baru. kita mengundang Roh Kudus karena Roh Kudus tidak ada, bukan. Tapi kita mau hidup kita dipimpin Roh Kudus. Kita mau hidup kita dipenuhi. Mengalir pulihkanku, Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. nikmati
Tuhan, kami mau menjadi penyembah-penyembah yang benar, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, menyembah Tuhan karena kami mengenal siapa yang kami sembah, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Seberapa kami mengenal Engkau, seberapa dalam hubungan kami dengan Engkau, Engkau layak disembah. Tuhan, jadikan kami penyembah yang benar. Setelah Ibu Krisna menjelaskan dengan begitu jelas dan indah, biar kami lebih mengerti arti daripada penyembah yang benar. Terima kasih Tuhan, tanamkan di dalam hati kami pengertian yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini. Berkati Ibu Krisna yang sudah Engkau pakai menjadi alatmu untuk memberkati kami pagi hari ini. Ini hidup kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar terus kami menjadi penyembah yang benar dalam hidup kami, yang tidak kenal dalam keadaan apapun. Kami tetap menjadi penyembah yang benar, menyembah Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berkati Ibu Krisna buat pelayanannya, kehidupannya. Tuhan sertai, Tuhan bimbing, Tuhan berkati, Tuhan tambahkan segala yang terbaik di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan GPI Rock Semarang. Tuhan, kami percaya jemaat GPI Rock adalah penyembah yang benar di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam setiap kehidupan kami tetap percaya Tuhan setia, Tuhan baik, Tuhan sangat baik kepada kami. Dan biarlah kami tetap berkenan di dalam hati-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh terus setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kingdom Leadership Conference 2026 1-3 September. Don't miss it. Karena saya percaya ini dari begitu banyak KLC, sekali ini sangat penting. Kenapa? Perhatikan temanya, Kingdom Paradigm. Ketika saya memakai istilah Kingdom Theology, saya dimusuhi banyak orang. Sebetulnya sederhana, ini bukan sesuatu yang baru. Tetapi Kingdom Paradigm bukan cuma sudut pandang, tetapi sesuatu yang berubah. Anda lihat benda ini? Seluruh kehidupan manusia cuma dengan benda kecil ini berubah. Itu paradigm, saudaraku ya. Paradigma. Ya, semua cara bekerja, cara berkomunikasi, semuanya lewat benda kecil ini. Tetapi ada yang lebih penting. Karena itu saya mengajarkan untuk bisa mengerti pesan daripada Kristus. Itu kita seperti lihat yaitu film 3D ya. Itu pakai kacamata khusus biru dan merah kan. Jadi pertama merah itu Christ, biru kerajaan sorga. Kalau itu kita pakai baru semuanya terang. Karena itu terimalah kacamata rohani yang baru ini dan kamu akan melihat semuanya dengan lebih jelas. Karena itu jangan melewatkan, ini mumpung murah sekali, cuma 400.000. Karena itu seperti tahun yang lalu, tidak sampai 1 bulan, semua 1.000 lebih tertutup. Kita mengharapkan 1.500, mungkin bisa 2.000. Karena seperti semangat saya kalau membuat satu conference, maybe this is the last conference yang kita bisa lakukan. We will never know. Karena itu saudaraku, kedatangan Kristus sudah sangat dekat. Karena itu jangan seperti orang yang punya 1 talenta. Tuhan itu Tuhan yang jahat. Kenapa? Dia tidak kenal Tuhannya. Know your God, know yourself, and know your enemy. Datang dan join dan terimalah. Bukan cuma impartasi, tapi understanding. Kingdom Paradigm. Be there. God bless you all. Amin.
Shalom warga kerajaan, senang menyambut kembali Bapak, Ibu, dan Saudara yang hadir ibadah hari ini, baik secara onsite maupun online. Bagi yang baru pertama kali bergabung di ibadah JBI Rock Semarang, selamat datang, selamat bergabung. We are glad you are home. Dan berikut adalah petualangan Rock News minggu ini. Katakan Rock News, katakan Rock News. Ini di gurun, bukan di salju. Iman jangan sampai kering. Ayo KM, Mari bergabung dengan komunitas-komunitas gereja ini untuk saling mendukung, membangun, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dingin, ini kan salju. ayo kita semakin mengenal karakter Kristus lebih lagi. Dengan menghadiri Kingdom Talk setiap Rabu, minggu ketiga setiap bulannya. Tali. Oke. Mari setiap kita mengambil bagian di dalam doa pengerja untuk mendoakan pokok-pokok doa yang ada. Setiap hari Kamis pukul 6.30 malam di tempat ini. We help you to fulfill your destiny. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu untuk melayani di tempat ini, bisa menghubungi kontak person berikut ini. Sekian petualangan Rock News untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Stay healthy, stay faithful, and God bless you. Ya, salam Bapak Ibu. Sebelum pengumuman, kami menyambut Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Apakah ada? Baik, kita semua adalah jemaat yang setia. Dan pengumuman yang pertama, kita ada baptisan air, dibuka baptisan air bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari atau anaknya Bapak Ibu yang rindu untuk melakukan baptisan air. Boleh mendaftar di Bapak Agus ya. Kita akan mulai katekisasi mulai dari tanggal 19 Juli. Ya. Nanti boleh menghubungi kontak person berikut. Next. Tadi sudah disondingkan bahwa bulan September kita ada kegiatan KLC ya di Bali. Nah, Bapak Ibu yang rindu untuk ikut KLC, ini terbuka untuk semuanya, baik para leader maupun para calon leader. Di sini pastinya acaranya akan sangat memberkatin. Ada pastor senior Pak Timotius Arifin, kemudian Pastor Roni Daud Simeon maupun Ibu Shirley Joanda dan pastor-pastor lainnya yang pasti dapat memberkatin kita semua. Nah, mumpung ini masih early bird, tadi disampaikan oleh pastor, silakan mendaftar, hubungin Bapak Yance. Gitu. Next. Oke. Ini dalam rangka ulang tahun gereja ya, kita open PO t-shirt. Judulnya Fruitful Culture. Nah, di sini ada 2 desain, ada 2 warna. Warna abu dan warna putih. Bisa terlihat di layar. Kemudian untuk ukuran ataupun harga ataupun katalog itu sudah di-share di grup Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang ingin memiliki t-shirt tersebut boleh
menghubungin teman-teman yang ada di tempat ini. Next. Oke. T-shirt ini ready-nya di tanggal 2 Agustus. Nah, di sini bisa menghubungin Kak Tias ya. Next lagi. Nah, mengingatkan kembali untuk lomba dengan tema satu visi, satu gerakan, di mana kita membuat video atau slogan atau gerakan ya, seperti satu gerakan lomba cipta gerakan visi gereja, yaitu sehat, bertumbuh dan berdampak. Nah, ya ada yang excited. Nah, boleh silakan, pendaftaran masih dibuka sampai dengan saat ini ya. Nah, sampai dengan saat ini masih dibuka dan hadiahnya luar biasa loh. Juara 1 500.000, juara 2 250.000. Guys, ini ya, di ini kan tanggal-tanggal ya, dibilang tua ya enggak, dibilang muda ya enggak ya. Tapi ketika misalnya nanti juara, wah lumayan nih, bisa buat pendaftaran ke LC ya enggak. Kapan lagi kan kita ke Bali dengan uang segini ya Jan. Oke, gitu aja. Jadi sebenarnya sudah ada nih yang daftar-daftar. Nah, tapi kalau masih mau daftar nggak apa-apa, jangan takut bersaing. Yang penting kita coba dulu ya Bapak Ibu. Batas pengumpulan video itu 26 Juli. Buat videonya gerakan durasi maksimal 5-7 detik. Tidak usah sampai bermenit-menit, simple aja. Kemudian boleh individu, kalau malu ya udah bareng teman-temannya yuk. Kita buat maksimal 3 orang. Kalau misalnya bersepuluh itu berarti 1 RT mungkin ya. Gitu, bisa langsung mengumpulkan ke Kakak Jemima ya. Jadi nggak usah malu-malu, langsung share aja. Yang belum punya nomor kontaknya itu boleh dicatat. Oke, next ya. Nah, ini kita bertemu kembali minggu depan di tempat yang sama dengan speaker Ibu Febe Sinta Verlina ya. Kemudian di ibadah yang sama ada juga ibadah remaja atau roket dan ibadah anak-anak Rocky di bawah, dan juga ada lansia atau sehati. Nah, yang belum bergabung nih di sehati boleh bergabung besok jam 11 di bawah juga di ruang fight. Next. Nah, persembahan khusus minggu ini ada persembahan diakonia menggunakan amplop diakonia yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti amplop persembahan bisa dimasukkan ke kotak yang ada di depan. Bila menggunakan barcode, mohon dituliskan, diketikkan kode unit di belakangnya, 1 untuk perpuluhan, 3 untuk persembahan umum, dan 5 untuk pembangunan. Begitu saja. Oke. Mari kita memberi yang terbaik. Saya bawa dalam doa. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur bahwa penyertaan Allah sempurna di dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus belajar untuk menjadi penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran ya Bapa. Dan tibanya saatnya kami untuk memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang terus memperlengkapi kami dalam segala sesuatunya. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati.
Sebelum kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini, ada yang sempat bertanya, KLC itu apa? Ya, KLC adalah singkatan dari Kingdom Leadership Conference. Jadi acara ini merupakan sarana pembinaan dan pelatihan untuk para pemimpin yang akan diperlengkapi. Ya, acaranya ada di Bali, itu tadi tanggal 1 sampai 3 September. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau atau rindu ikut, bisa nanti mendaftar ke Kak Yance atau Kak Galuh. Sementara itu, jadi bisa dikoordinasikan sama-sama kalau memang ada yang rindu berangkat bersama-sama, karena ini butuh biaya transport dan hal-hal yang lain. Jadi itu yang perlu untuk kita tahu, bahwa KLC setiap tahun dari GBI Rock yang ada di Lembah Pujian pasti akan mengadakannya untuk memperlengkapi para pemimpin yang ada. Nah, kali ini ada Ibu Shirley Chowanda, ya, beliau Gubernur Sulawesi Utara, Maluku Utara, Malut ya, Maluku Utara. Ya, saya percaya ada banyak hal yang akan dibagikan, karena beberapa tahun lalu beliau ini sempat hadir bersama dengan almarhum suaminya. Pada waktu itu saya mengikuti apa yang disaksikan, apa yang disampaikan itu benar-benar memang luar biasa. Seperti yang hari ini kita belajar, menjadi true worshipper, penyembah yang benar. Mereka itu benar-benar luar biasa. Hidupnya di pelosok, di tempat-tempat yang mungkin tidak dikenal, tetapi mereka benar-benar menjadi berkat buat masyarakat, buat bangsa kita Indonesia. Nah, satu hal yang saya ingin sampaikan, bahwa apa yang tadi Bu Krisna juga sampaikan, penyembah sejati tidak ditentukan oleh situasi yang kita alami, tetapi oleh ucapan syukur yang tulus kepada Tuhan. Sehingga sebab penyembahan bukan lahir dari keadaan yang sempurna, melainkan dari hati yang benar-benar mengenal akan kebaikan Tuhan. Ada ucapan syukur. Makanya seringkali saya juga sampaikan, Bu Krisna tadi juga sampaikan, bahwa setiap kita mesti harus mengalami secara pribadi dengan Tuhan, sehingga kita bisa menyaksikan, kita bisa benar-benar menceritakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Dengan otoritasmu, hamba-Mu berdoa, mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, dan segala apapun yang kau kerjakan, Tuhan sendiri akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri juga yang akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.